Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Percaya dan sangat percaya bahwa Tuhan menyediakan upah bagi setiap orang yang melayani Tuhan. Dia bukan Tuhan yang pembohong. Dia akan menggenapi semua janjinya kepada setiap kita. Motivasi kita untuk melayani hanya berpusat kepada Tuhan Yesua HaMasiah. Amin. Tuhan Yesua di dalam firman Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini adalah ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa semua orang Kristen harus melayani. Artinya kalau Tuhan Yesus datang untuk melayani, kita harus melayani. Paulus mengatakan pelayanan itu adalah mengosongkan diri. Melayani Tuhan merupakan tindakan mengosongkan diri. Tidak ada keegoisan, tidak ada kepentingan, tidak ada yang diinginkan, dihormati atau tidak, ada upah atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Itu namanya mengosongkan diri, mengabaikan kepentingan diri. Kalau sudah berbicara kepentingan diri, maka kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita ini buatan Yahweh, diciptakan dalam Kristus Yesus HaMasiah untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang baik yang dimaksudkan di sini bukanlah sebagai manajer, bukan sebagai direktur. Pekerjaan baik yang dimaksudkan di sini adalah pekerjaan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan sebetulnya adalah orang-orang yang dihormati, tetapi mengabdikan diri, merasa tidak dihormati. Tetapi yang dilakukan adalah suatu penghormatan yang membuat Tuhan menghormati apa yang dilakukan para pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin gajimu lebih sedikit daripada orang lain karena engkau melayani Tuhan. Engkau begitu dihormati Tuhan. Kelak engkau akan lebih banyak mendapatkan upah daripada orang-orang yang mendapatkan upah yang banyak di bumi ini. Dia bahagia kalau kita menjadi rekan sekerja dia. Dia tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Itu sebabnya dia naik ke sorga dan memberikan kuasa itu kepada kita yang mau bekerja untuk Tuhan. Dia perlukan Bapak Ibu. Dia ingin Bapak Ibu rekan sekerja yang baik. Dia ingin kita menjadi rekan sekerja yang bertanggung jawab. Dia ingin kita menjadi rekan sekerja yang setia. Dia ingin kita menjadi rekan sekerja yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Pikirkan yang benar. Bahwa karena yang kau layani adalah orang yang benar. Kalau kita melayani Tuhan dengan tidak baik, maka pelayanan kita menjadi sesuatu yang sia-sia. Jangan melayani Tuhan dengan pikiran-pikiran yang jahat. Apalagi melayani Tuhan dengan kesombongan. Jangan. Layani Tuhan dengan kerendahan hatimu. Layani Tuhan dengan kesabaranmu. Layani Tuhan dengan pengorbananmu. Layani Tuhan dengan pikiran yang baik. Pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita berkenan dan serupa dengan Kristus. Dan dia berkata, engkau adalah hambaku yang berkenan di hadapanku. Kita sudah harus mulai mengubah diri. Sampai kapan kita mau dipakai iblis? Sampai kapan kita mau dipakai iblis untuk merusak pekerjaan Tuhan? Sampai kapan?
mulailah kita mengubah. Tuhan akan mengubah hidup kita kalau kita mau berubah. Sebab sama-sama Bapak Ibu, kerajaan Tuhan atau kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pelayanan bukan soal makanan. Yang kita kerjakan sebagai pelayan Tuhan adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Seharusnya para pelayan-pelayan Tuhan bersukacita, hidup di dalam kebenaran. Pelayanan kita harus membuat orang lain benar. Amin. Membuat orang lain bersukacita. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan dan dihormati oleh Tuhan dan manusia. Mau dihormati Bapak Ibu? Layani Tuhan dengan cara Tuhan.